Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian semua sehat? Syukur alhamdulillah anak-anakku. Hari ini Jumat 12 Maret tahun 2021, kita akan belajar tema yang ke-8, lingkungan sahabat kita. Subtema yang pertama, manusia dan lingkungannya. Pembelajaran yang pertama. Sebelum materi Pak Danang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan dengan harapan kalian nanti mampu memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar membuat peta pikiran serta manfaat air bagi kehidupan. Bukalah buku siswa kalian, tema yang ke-8, halaman pertama sampai dengan halaman yang ke-5. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air diperlukan di bumi. Manfaat air. Mari simak teks yang berikutnya. Manfaat air. Manfaat air bagi manusia yang pertama adalah keperluan rumah tangga. Contohnya minum, masak, mandi, memasak, dan lain sebagainya. Manfaat yang kedua adalah bahan utama dalam industri. Contohnya adalah bahan baku dalam membuat minuman kemasan. Yang ketiga adalah sarana rekreasi. Contohnya adalah olahraga renang, selancar, dayung, dan lain sebagainya. Manfaat air bagi hewan yang pertama untuk minum. Itu sudah pasti. Yang kedua adalah untuk produksi susu. Yang ketiga adalah sebagai tempat hidup. Contohnya adalah ikan yang hidup di air. Yang keempat adalah untuk membersihkan tubuh itu untuk mandi hewan-hewan. Dan yang kelima sebagai alat perlindungan dan tempat bersembunyi. Manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama yang jelas adalah tempat hidup tumbuhan. Ada sebagian tumbuhan yang hidup di air. Yang kedua menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Yang ketiga, menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara dari tanah menuju akar sampai ke daun. Dan yang keempat, menjadi bahan dasar pada fotosintesis. Peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Peta pikiran menyajikan informasi yang terhubung dengan topik dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna sehingga informasi dapat dipelajari dan diingat dengan cepat dan efisien. Mari kita baca teks berikut ini. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betok Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolia. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Kamu telah demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah, lalu lengkapilah gambar peta pikiran berikut ini. Kalian tuliskan dalam bentuk peta pikiran berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, apa penyebab peristiwa itu terjadi. Silahkan kalian buat seperti contoh berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa fungsi air bagi manusia? Apa fungsi air bagi hewan? Apa fungsi air bagi tumbuhan? Tuliskan hasil jawabanmu dalam bentuk peta pikiran seperti contoh berikut ini. Fungsi air bagi tumbuhan, fungsi air bagi hewan, dan fungsi air bagi manusia. Mari kita lanjutkan dengan materi bahasa Jawa, cerita wayang.
Wayang iku asale saka tembung yang utawa hyang. Wayang iku tontonan kanthi gambaran wong, kewan kang ginawa saka lulang, kayu, godhong kain lan sapanunggale. Wong kang nglakokake utawa mimpin pagelaran wayang diarani dalang. Dene sing nabuh gamelan lan ngiringi pagelaran wayang diarani niyaga. Cerita wayang biasane njupuk saka kitab Mahabharata lan Ramayana. Piranti pagelaran wayang. Siji, kelir. Kelir yaiku kain mori putih kang didadekake geber. Kelir iki nggarake jagat, papan panggonan dumadine cerita utawa lakon. Loro, blencong, yaiku lampu pepadam kang madangi kelir. Telu, gedebok, yaiku wit gedhang, gunane kanggo nancepake wayang. Papat, cempolo utawa keprek, digawe saka kayu dituthukake ing kothak dening kidalang. 5, kepyak, wujude wilahan tipis cacahe 3 teka 4 lapis. Meh padha karo cempolo, mung suarane kang beda. Njodhokna tembung-tembung ing sisih kiwa karo tegese ing sisih tengene. Mijil, pugut, ingaran, semedi, gaman, warangka, pungkasane, manjing, satemah, muwuhi. Sebelum materi Pak Danang sampaikan, jangan lupa sholat tepat pada waktunya, tetap jaga kesehatan, semangat untuk menggapai cita-cita. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.